disambut bang, disambut. Siap kopi. Yuk. Mana peci. Ini habis langsung ke Aceh. Langsung ke Aceh. Insyaallah. Selamat datang. Ini pilot nih. Pilot. Oh pilot. Kawannya. Bang pilot nih bang. Hah? Pilot. Dia pilot nih. Oh iya. Dia berseragam bang. Silakan. Kan tidak harus pakai topi ya. Enggak, silakan dulu bang. Oh, Kak. Salat kita silakan dipesankan biasanya salat waktu salat kalau kemudian lagi lagi apalagi di luar. Identitas. Nah, ini orang kita ini. Ini mengajar di sini pak. Ustaz asli Bandung. Oh. Sudah berapa tahun Di Turki 3 tahun. Itu mengajar di pesantren Turki di Bandung? di Jakarta, kemudian ke Ankara 1,5 tahun, kemudian menyelesaikan semua di Istanbul. Udah berapa lama mengajar? Baru 4 bulan. Gimana bang selama di Turki? Ya. Enggak apa? Enggak bisa di tempat. Kembali ke apa? Kapadokya ya. Itu cuma sehari di sana ya? Iya, 8 jam. Ini kopi macam apa? Dengan saya memang kegiatan aslinya ekspor kopi. Ya. Walaupun saya belanja, kombinasikan dari sama kasih itu, jadi gimana caranya kalau kita ini bawa tulisan kita ini Turki. Soalnya kan kalau di Indonesia nggak ada semacam tulisan seperti ini, nggak ada. Jadi kita alhamdulillah udah 10 tahun di Indonesia, kalau dari situ 10 tahun mulai, itu masuk kantor yang saya ikut balik dari semua. Itu pusat kita di Sumatera. Dan berkah satu nama Pak contoh yang sekali, misalnya kita buka di sana sebenarnya seperti ini Pak. Soalnya kita menunjukkan kepada orang yang kita di sana inilah Islam modern. Karena kan kalau kita di sana agak ini maaf ya umum. Kalau kita ini masalah kita kan Kemudian yang mendaftar menjadi santri, terutama yang tidak lulus di usia, betul. cuma masuk YIN, nggak lulus YIN, ya dari pesantren. Ya, Ada juga yang memang binanya di pesantren dari awal, tapi Turki. betul. Saya pernah mengatakan kepada pimpinan pesantren beberapa orang,
kalau ada peminat murid baru yang mau masuk pesantren, haruslah dilakukan placement test, aptitude test, bukan untuk menolak, terima semua, tapi kita jangan mencampur adukan pendidikan yang memang yang berbakat jadi ulama, dan satu lagi yang hanya mungkin bisa jadi ustadz biasa, dan satu lagi orang rusak nih, orang dari luar yang rusak, cuma dibina aja mentalnya agar gak rusak. Nah kalau dicampur si rusak mental ini sama si ulama satu kali. Nah ketika ada diskusi dengan pihak luar, kalau bilang kita berdiskusi dengan calon ulama enak, tapi kalau berdiskusi dengan santri yang rusak, tapi karena dia jadi di pesantren, dia pun merasa mengklaim dirinya calon ulama. Sementara takfiri, mengkafirkan orang. Jadi akibat dia cuma nggak paham agama, karena dia membawa label pesantren seolah dia ulama. Nah, berdiskusi dengan orang yang bukan ulama, padahal dia repeater, dia mengkafirkan orang. Ini nggak enak. Kalau santri kita belajar di Aceh, nanti 3 tahun, habis itu barang itu sudah tinggal di Indonesia, karena kita ada di sini. Juga dari sini pulang ke sana sebagai ustaz. Biasanya kalau di pesantren biasa kan mereka belajar ya 10 tahun ada 14 tahun, tapi nggak ada tujuan mereka, hanya tujuan. Jadi setelah lulus dari sana, terus selesai pendidikan di sana, pulang kampung ya mengajar di balai-balai kecil. Bukan lagi. Betul. Akhirnya sekarang saya menghadapi banyak sekali daerah gaji yang harus diberikan uang. Lebih banyak daripada sekolah. Agak ini Kecamatan Daya tidak bisa lain kecuali menjadi guru daya atau bukan daya baru. Gimana Pak? Ini santri udah punya kita? Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala pujian dan puji total hanya milik Allah. Pujian apapun yang datang kepada kita pastinya karena Allah menitipkan sesuatu kepada diri kita, sehingga tidak layak menjadi ujub dan tadabur terhadap pujian, melainkan tawadhu dan bersyukur. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabiulana wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sehingga ke dalam Islamnya ini.
kepada Bapak Gubernur Pak Irwandi yang saya hormati, selamat datang sebelumnya. Kami dari perwakilan santri-santri pesantren Pondok Pesantren Sulaimaniyah merasa sangat terima kasih, berbangga hati dengan kedatangan Bapak, karena ada peribahasa Turki itu misafir on rızıkla gelir, birini yer dokusunu bırakır. Artinya misafir kamu itu datang membawa 10 rizik, membawa 10 berkat kepada tuan rumahnya, yang satunya itu diambil, maksudnya dimakan sebagai ziyafat, yang 9-nya itu di apa namanya, berkat ditinggalkan pada apa namanya. Insya Allah kedatangan Bapak dan semoga Tuhan juga dan semua stafnya membawa berkah kepada kita semua. Amin. Mungkin selanjutnya mikrofon saya berikan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Segala puji, segala ucap syukur mari senantiasa kita ucapkan di hadapan Allah dan hanya kepada Allah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja saya katakan tadi, puji dan syukur kita ucapkan di hadapan Allah, karena di negeri kita di sana kebiasaan puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, seolah-olah Allah itu jauh dari kita. Kita panjatkan kayak orang memanjat kelapa. Allah selalu bersama kita. Jadi kita mengatakan, mengucapkan di hadapan Allah. Saya nggak alim, nyantui cuma 3 tahun di daerah tradisional. Tapi yang saya pikirkan, ketahuan saya seperti itu, kita mantik. Salawat dan salam tadi udah ya. Kalau bukan itu boleh juga. Baru kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa disampaikan? Memang Nabi Muhammad tidak ada sama kita, karena rohnya di sana kita nggak tahu sama Allah. Yang kami hormati pimpinan Daya Sulaimaniyah Istanbul, Turki, beserta jajaran pengurusnya, beserta ustadz-ustadznya, dan yang saya sayangi santrinya. Saya datang kira-kira 1 minggu yang lalu. Acara utama, acara jualan kopi. Ada expo kopi yang dibuat di Kucu, ya,
Kuculuk lah yang mulai kuculuk. Ya. Banyak sekali kopi-kopi di sana, tapi ternyata yang paling bagus kopi kita, kopi Arabica kayu. Dan pedagang-pedagang kopi kayu kita berhasil menjual kontrak beberapa ton. Mudah-mudahan Aceh dikenal bukan hanya lewat tsunami, tetapi lewat kopi, lewat santri-santri yang cerdas, lewat hafid-hafidnya yang tidak hanya menghafal ayat Quran tetapi juga pandai tafsirnya. Mereka tidak tafsir kan? Mendapat pelajaran tafsir kan? Ya. Insya Allah suatu saat nanti negeri kita Aceh yang sekarang tergabung dalam negara Indonesia dapat mengulangi kemasyhurannya seperti dulu di zaman Utsmaniyah, zaman Ottoman. Kalau di Eropa superpowernya Turki Utsmani, di Asia Tenggara superpowernya Aceh. Itu masa lalu, masa sekarang kita sesuaikan. Yang penting Aceh kita ini bisa kembali ketaatannya, kealimannya sebagaimana dahulu ketika alim, ketika taat, bersamaan dengan modernisasi seperti yang dialami Turki sekarang. Kita pernah hidup Aceh, pernah hidup dalam masa sekularisme. Turki pun sama. Turki pun sama. Hidup di bawah sekularisme yang lama, tapi sekarang masih ada bekasnya. Orang-orang yang sebaya saya di Aceh dididik di bawah bayang-bayang sekularisme. Ketika kita bicara sekuler, tidaklah semua buruk dengan sekuler, ada juga baiknya. Coba bayangkan, andai kata Amerika atau Inggris atau Eropa tidak sekuler, tidak sekuler, tapi negara agama. Agama Islam sulit sekali berkembang di Amerika dan Eropa. Seandainya Eropa dan Amerika menganut negara agama, maka agama kita akan sama-sama. Biar itu urusan mereka mau sekuler bagus buat kita. Bisa kita kembangkan agama Islam di Eropa dan Amerika. Nah, tapi di kita haruslah alim pertama. Nah, ketaatan ini akan kita ekspor ke negara-negara yang terbuka. Nah, jadi adik-adik belajar di Turki ini untuk menjadi pendakwah yang modern ke depan. Orang-orang yang mengetahui isi Quran. Sekarang memang di negeri kita adanya sayang sekali terjadi kejumudan
dari orang-orang yang mengaku dirinya alim, tetapi sebenarnya tidak alim. Dia hanya menghuni daya-daya. Apakah tidak ada yang benar-benar alim saja? Banyak juga yang sering vokal ribut-ribut sama orang, itu yang tidak alim. Dia tidak tahu apa ucapannya. Kita harus menghindari fanatisme. Kita nggak disuruh fanatik, tetapi umat Islam menjadi pencerah terhadap lingkungannya. Di mana saja orang Islam hadir, seluruh lingkungannya merasa aman tentram. Jangan sampai di mana orang Islam ada, orang sekitar merasa terancam. Terutama di daerah kita yang mayoritas Islam. Ada suatu penyakit di kalangan umat Islam Aceh dan Indonesia pada umumnya. Di sana mereka mayoritas. Paling banyak penganut agama di Indonesia, apalagi di Aceh, adalah penganut agama Islam. Tetapi lucunya dan sedihnya, umat yang mayoritas ini merasa defensif, merasa ketakutan, nggak percaya diri menghadapi yang minoritas. Kenapa? Ini karena kurang ilmu, yang akhirnya ekonomi lemah, lalu melihat pemeluk Kristen, Buddha lebih kaya, lebih bisa berbuat. Jadinya orang Islam di Indonesia dan Aceh menjadi defensif, seolah-olah mereka merupakan ancaman. Seharusnya kita yang mayoritas dan mereka yang minoritas merasa defensif terhadap kita. Dan kalau itu nanti terjadi, umat Islam di Indonesia di Aceh sudah pintar-pintar, kaya-kaya, janganlah buat mereka defensif, tapi jadikan mereka sebagai asuhan kita, berikan keamanan. Dengan demikian akan banyak orang non-muslim menjadi muslim. Saya pernah diajak oleh seorang bupati pada acara pembagian zakat kepada masyarakat. Dalam pikiran saya timbul, waktu dibagikan zakat itu kan ke orang fakir miskin Islam kan. Di orang Kristen juga banyak yang fakir miskin. Saya belum membayangkan. Memang zakat tidak boleh diberikan ke fakir miskin non muslim, boleh ya begitu? Enggak kan? Nah. Di kita gitu. Saya berdebat dengan Ustadz di situ. Ustadz, seandainya zakat ini diberikan kepada fakir miskin tanpa beragama, karena nggak pernah dalam ilmu fikih saya membaca kepada fakir miskin Islam. Emang terjadi kata Ustadz itu nggak boleh, harus orang Islam aja. Lalu saya baca gini, Ustadz, seandainya zakat ini dapat diberikan juga kepada fakir miskin Kristen, kurang saya rasa 2 tahun ini semua Kristen masuk Islam. Udah boleh. Kalau nggak boleh begini, pemerintah seharusnya menyediakan dana bantuan sosial. Kalau kepada orang Islam kan bagikan zakat, kepada mereka pada hari yang sama juga diberikan, tapi bukan zakat, dana lain supaya boleh
belakang oleh. Jadi cara berpikir kita masih sempit. Nah, kalian ini yang hafil Quran dan ahli tafsir Quran kan nanti tahu bunyi dan maksud ayat yang sebenarnya. Nah, kalian dibutuhkan di sana untuk menggantikan yang sekarang. Dan kepada saya, banyak orang yang mengatakan ini zamannya cara Islam saja. Kenapa tidak buat cara Islam secara kafah? Ini bukan permainan satu orang, bukan perang satu orang, bukan hanya perang gubernur. Tetapi kalau para perangkat pemerintah, perangkat DPR masih berbeda pendapat, tidak bisa kita lakukan. Maka harapan saya pada adik-adik yang sekarang sedang menimba ilmu, mungkin 10 tahun lagi sudah lebih dewasa, menjadi pejabat pemerintah, menjadi anggota DPR dan di Indonesia, lakukan pembaruan. Bukan membawa Islam sebagai ancaman bagi alamin, bagi alam, tapi Islam yang rahmatan lil alamin. Itu Islam yang sesuai dengan firman Allah. Bukan Islam yang kita pahami turun-temurun. Di Aceh banyak hal yang memalukan terjadi karena ketidakpahaman terhadap ajaran Islam. Di Singkil terjadi pembakaran gereja tahun 2013 dan sampai sekarang masih ada konflik antara agama. Saya tanya kepada orang yang pro pembakaran gereja, adakah ayat dan hadis yang menyuruh kita bakar rumah ibadah orang lain? Ada di sudah hafal 30 juz kan? Sudah. Adakah ayat yang menyuruh kita membakar rumah ibadah orang lain? Ada kan? Di hadis apa lagi? Dalam perang pun antara umat muslim dan kafir harbi ada larangan, persis larangannya seperti konvensi Jenewa, persis. Jangan mengganggu wanita, anak-anak, orang tua. Jangan mengganggu orang yang beribadah. Jangan merusak rumah ibadah orang. Jangan meracuni air minum. Jangan membakar pohon tanaman makanan dan lainnya. Persis sama dengan konvensi Jenewa. Persis sama dengan hukum humaniter internasional. Itu mulianya ajaran Islam. Tapi kenapa kita saling memuji pemeluk agama lain? Itu tidak lebih, tidak kurang, bukan karena pintar, tapi karena bodoh. Saya katakan kepada ustaz-ustaz, jangan pikir orang yang meninggal karena terbunuh karena membakar gereja atau kuil atau apa itu jahit. Enggak, kenapa jahit? Karena nggak ada juru. Nah, di kita ini umat Islam yang mayoritas masih emosional karena tekanan-tekanan yang saya sebutkan tadi, pemahaman yang belum penuh, ekonomi yang masih rendah, lalu kita melihat yang minoritas sudah melihat tinggi begini, kan terjadi defensif.
adik-adik nanti suatu saat kamu pulang semuanya, enggak? Kan beberapa tinggal jadi guru di sini. Toh akhirnya guru pun pulang, datang yang muda dan diganti muda-muda lah. Nah, ada dia yang paling tua tuh berapa tahun umurnya nih? 22. Belum diperkenankan dengan mencari jodoh kan oleh Ustaz. Selesai dulu pelajarannya, tapi kan lo bisa dapat yang di sini untuk perbaikan mutu genetik. Nah, jadi dari saya hanya segini dulu, tapi kalau ada pertanyaan dari adik-adik sebelum saya ucapkan salam penutup, silakan bertanya. Terima kasih ujangannya, harapannya, doa-doanya semoga Ada yang mau bertanya? berkumpul kepada kita semuanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang sebelumnya ada yang mau bicara? Siapa tadi? Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakir. Saya berasal dari Aceh. Yang ini mewakili teman-teman Indonesia. Mungkin bapak-bapak atau bapak gubernur sendiri mungkin ada keraguan mungkin kepada kami, mungkin konsumsinya bagaimana di sini ataupun bagaimana kami di sini untuk melanjutkan pendidikan. Mungkin itu semua tidak ada dalam pemikiran kami semua untuk itu. Yang ini pemikiran kami pertama kali ini belajar, karena seperti mana yang di hadis, nah yakni al-adabu fawqal ilmi, yakni adab di atas ilmu. Yakni asrama ini asrama Sulaimaniyah berpanduan dengan hadis tersebut, sehingga Al-Quran saja sebagaimana di masa Khalifah Sulaimaniyah yang pertama kali yaitu Ottoman, Osman Ghazi tepatnya, yakni Bu Osman Ghazi ketika pergi ke suatu rumah kawannya, ketika di satu rumah kawannya suruh istirahat, yang Osman Ghazi tidak meluruskan kakinya karena di situ tepatnya ada tulisan Al-Quran sedikit saja, mungkin sebagaimana yang di rumah kita Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Bu, karena ini karena kehormatan ini, yakni Osman tersebut tidak tidur di situ, yakni cuman duduk saja selama 6 jam 50 menit, mungkin sekitar segitu. Yakni Allah membalas segalanya itu dengan khalifah tersebut, Khalifah Osmani 650 tahun. Ya, ini insya Allah kita bisa letakkan di Aceh tersebut, sehingga di asrama kami ini tidak ada Al-Quran yang di bawah aurat mahali, yakni bawah pusat. Insya Allah sebagaimana yang ada program di Aceh juga yakni yang membumikan Al-Quran, membumikan Aceh dengan Al-Quran, yaitu kami dari santri Aceh yang tepatnya mensarankan atau memberikan masukan kepada Bapak Gubernur sendiri supaya Al-Quran kemungkinan besar di atas aurat, di atas pusat diletakkan di setiap masjid. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada vokal? Oh, iman. Vokal il. Ada vokal ini. Ada data simak. Jadi ada yang percuma saja kita mengambil ilmu kalau nggak ada adab, itu orang berbahaya. Ya, saran dari adik-adik saya terima. Memang sudah banyak sekarang yang di masjid, di tempat pengajian Al-Quran diletakkan di tempat yang tinggi. Kalau dulu malah di atas kepala, disanding. Nah, waktu zaman saya mengaji, Quran ditaruh di sanding itu apa ya? Orang Aceh tahu sanding. Nah, ya. Di bawah, di nggak bisa duduk. Baik kan? Di sini ada
al-ilmu fil kitab, al-kitab fi sanjingan. Ilmu dalam kitab, tapi kitab ditanding, nggak ada baca. Insya Allah akan kita perlakukan, kita muliakan Al-Quran sebagaimana seharusnya. Tapi banyak juga yang masih meletakkan Quran di lantai, bahkan di masjid gitu. Ada lagi? Itu sebetulnya kembali pada kita juga di ayat Al-Quran. Ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang melakukan dari syiar-syiar Allah, salah satunya melakukan Al-Quran, ilmu, kitab, maka itu termasuk dari fa innaha min taqwal qulub, dari ketakwaan hati. Mungkin yang belum, mungkin nanti akan menjadi lebih takwa lagi. Insyaallah. Ada lagi? Ada Ahmad sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saidi, asal Aceh Tamiang. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Aceh, Bapak Irwandi Yusuf. Kami mewakili santri Aceh. Saat ini alhamdulillah berjalan tahun kedua di Istanbul, Turki. Tahun kemarin sebanyak 30 santri Aceh terpilih diwisuda oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh. Dan alhamdulillah sampai saat ini melanjutkan pelajaran. Mohon doanya kepada Bapak agar dapat melanjutkan studi sampai akhirnya nanti dan dapat kembali lagi ke Aceh untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat kita yang di sana. Sebagai masukan dari kami khususnya saat ini pondok pesantren yang ada di Aceh, tidak hanya di Aceh, di Indonesia juga, kita memberikan uang bulanan kepada pesantren. Tapi seperti yang kita ketahui sendiri, apa yang diberikan oleh pondok pesantren itu tidak sebanding dengan apa yang telah kita berikan. Alhamdulillah di asrama-asrama kita tidak ada yang dipungut biaya sedikit pun. Tapi sampai saat ini, setahun berjalan kami di Turki, dari segi makanan kami, dari segi pakaian kami, uang jajan kami tidak pernah mengeluarkan uang itu sendiri, semua ditanggung oleh asrama. Jadi sebagai masukan dari kami agar pondok pesantren yang ada di Aceh terutama dapat dipermudah lagi, seperti bukan maksudnya membanding-bandingkan dengan asrama yang ada di Aceh sekarang, maksudnya apakah lebih baiknya pesantren-pesantren di Aceh mengambil contoh dari pesantren Sulaimaniyah yang saat ini sedang ada di Aceh. Terima kasih. Semuanya serba mungkin. Tapi yang harus kita ketahui bahwa tingkat ekonomi kita dengan di sini beda, dan kemudian jumlah santri di berbagai pesantren, di berbagai yang berbagai aliran tambahnya santri mungkin lebih dari 100.000, hampir sama dengan jumlah murid SMA, SD sampai SMA. Banyak sekali, seperti saya katakan tadi, asal masuk. Permintaan orang tua ingin melihat anaknya jadi orang lain, maka masuk pesantren tidak ada standarisasinya, tidak ada akreditasinya. Nah, begitu kita bicara akreditasi pesantren, ada banyak guru pesantren yang marah. Nah, Badan Daya itu berdirinya di masa saya jadi gubernur. Tahun 2007 saya dilantik jadi gubernur. Gubernur pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Dan tahun 2007 juga saya dirikan Badan Daya. Karena saya melihat kasihan sama orang-orang lama, sama abu-abu kita untuk mencari dana membangun daya atau memelihara daya, mondar-mandir, pontang-panting mencari derma ke kantor pemerintah. Lalu saya hentikan semua itu. Ulama janganlah pergi
ke istana. Ulama tetap pada tempatnya. Biar raja atau seorang raja yang datang kepada ulama memberi doa. Waktu itu makmur pesantren. Dan berbagai efek sampingnya pun ada. Munculnya pesantren kecil di mana-mana. Yang ini adalah sakit ulelong. Nah, akhirnya mengalami inflasi. Nah, sekarang sangat banyak pesantren Aceh yang saya kategorikan tipe A, A+, A, B, C. Yang D kasihan juga. Yang D yang paling banyak, yang kecil, yang musiman. Yang C itu balai pengajian di kampung. Balai pengajian di kampung diurus oleh kabupaten kota. A, B, dan A+, apalagi diurus oleh provinsi. Tapi enggaklah sebanyak kebutuhan, karena banyak sekali. Mengenai perlakuan dari yayasan tempat adik ini belajar, gak tahu saya tahu. Dan saya menghayal, seandainya dulu saya masih kayak adik masih kecil, masih muda, ada apa namanya orang Turki datang mendidik saya kayak kalian. Tentu saya sekarang bukan hanya gubernur, biar katanya jadi gubernur plus ya, gubernur ulama. Nah, tapi saya bersyukur karena saya lahir dari keluarga agamis, keluarga agama. Kakek buyut saya itu imam 4 di zaman Sultan Mahmud Shah. Saya banyak sebenarnya keturunan istana. Kemudian kakek saya ulama. Kakek ibu saya namanya Rais DP. Itu salah satu ulama 4 yang ada di kerajaan. Dan itu kerajaan mau menjelang diserang oleh Belanda. Kemudian kakek saya mengajar orang di kampung di Biren. Kakek saya mempunyai umur yang panjang, umurnya 121 tahun. Saya sempat dididik olehnya di rumah, langsung di Gembleng, termasuk baca-baca kitab yang ditulis di apa namanya di kertas, tapi tulis tangan dengan khat yang lapis bukunya itu kulit kambing atau kuno. Nah, saya diajar basic oleh beliau, kemudian belajar sendiri yang termasuk budaya. Dan saya kurang puas belajar budaya karena saya waktu itu umur 14 tahun. Anak-anak. Lalu saya masuk budaya, ditempatkanlah bersama anak-anak juga. Padahal pelajaran yang saya dapat udah jauh depan. Jadi mulai malas. Dari rumah pergi karena suruh. Tetapi pergi kemana? Saya pakai sarung, pergi main silat. Kenapa? Karena itu. Akhirnya ketahuan oleh ustaz saya. Lalu saya dipindahkan langsung ke kelas 4. Di kelas 4 saya ada masalah dengan ustaz, memprotes ustaz karena ada kesalahan aja. Dipindah ke kelas 5.
nyaman di situ. Tapi tamat SD, tamat SMP, saya sekolah di SMI, sekolah menengah Islam yang kemudian jadi madrasah madrasah sanawiyah. Di sana terpaksa saya habis dari saya pergi ke Banda Aceh untuk keberlanjutan. Nah, tapi basic untuk agama dulu saya cukup lah. Belum jadi ulama, bukan juga ustaz, bukan orang tanya. Nah, tapi seandainya saya punya kesempatan untuk belajar agama satu Turki, saya pasti ikut plus. Ya, tiap hari Jumat menjadi khatib. Kalau sekarang jadi khatib mana? Jadi kalau saya mau jadi, tapi saya malu. Masa ada orang yang seperti saya, biar orang yang lebih saya jadi khatib. Saya menjalankan tugas, bagi tugas lah. Nah, jadi ini kan yang buat dari Aceh saja, yang dari bagian lain dari Republik Indonesia saya Sebelumnya atau mendengar wejangan-wejangan dari Bapak ini seperti apa? Jadi ingat kepada kata mutiara dalam bahasa Arab. Jadi Bapak ini bisa bilang kalau boleh dibilang 3-in-1. Soalnya dalam peribahasa bahasa Arab itu ada namanya jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Jadi ada 3. Pertama kubara, pemimpin, umara. Yang kedua ulama juga. Ketiga khalitul hukama, dengan yang pandai berbicara seperti Bapak, kaum pandai memberikan motivasi kepada kita. Insya Allah kita di majelis ini jalisul kubara, berduduk berukhuwah, cengkrama dengan kubara, dengan umara kita. Wasailul ulama, saling bertanya jawab dengan ulama juga, dan juga wa khalitul hukama, dan bercengkrama dengan hukama, dengan Bapak juga. Alhamdulillah Bapak datang ke sini memberi sebagai kubara, sebagai ulama, sebagai hukama juga kepada kita. Kita merasa berterima kasih sini. Nah, yang lain dari wilayah lain di Indonesia, bukan aja jangan lupa. Hai sahabat. Ayo ada. Apakah yang saya katakan tadi sama suasananya di tempat lain di luar Aceh dengan Aceh? Ada kekeliruan di kalangan Muslim. Ini jadi mereka ini pelajarannya itu bahasa Arab, dan mengartikan bahasa Arabnya itu pakai bahasa Usmani, bahasa Osman Neja. Makanya kalau disuruh pakai bahasa Indonesia agak kaku-kaku gitu belajar bahasa Arab. Insya Allah nanti kedepannya bisa lebih fasih berbahasa Indonesia kembali. Ya, saya dulu Bapak Arab. Saya dulu waktu mulai dari Italia kemudian dari Sanawiyah, saya hampir bisa berbahasa Arab sebagaimana saya bisa bahasa Inggris sekarang. Tapi lupa kemudian sekarang nggak banyak pakai. Nah, kalau karena ilmu nahu, ilmu saraf kita masih bisa, tapi vocabulary-nya udah lupa apa. Jadi saya nggak bisa bicara. Tapi saya tahu kalau orang bicara salah, nahunya salah, belum sarafnya tahu saya. Kalau nggak tahu sepenuhnya. Nah, jadi demikian. Yang bisa saya sampaikan, harapan-harapan kami yang ada di tanah air kepada adik untuk pembangunan, untuk pembenahan masyarakat kita, kemudian insya Allah akan terkabul. Tapi adik jangan berhenti mendapat ilmu dan menggunakan Allah
kepeduliannya terhadap pengembangan Islam di masa depan. Saya ucapkan terima kasih dan atas undangan yang disampaikan kepada saya untuk dapat berbicara di depan adik-adik. Sangat-sangat banyak terima kasih juga. Kemudian pada saatnya saya harus mengakhiri perbincangan ini. Yang penting intinya sudah saya sampaikan. Mohon maaf di mana yang kurang. Yang kurang itu dari saya, yang benar itu dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto dulu, Pak? Mundur sedikit, Pak. Mundur. Gimana? Mbak Pitahian. Foto lain. Nampak semua. Jadi Pak boleh juga, Pak boleh juga. Masuk aja kawan, masuk. Pulang juga masuk, pulang. Dia masuk semua. Tolong itu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Jadi mana? Dari sini semuanya, sana semuanya. Ceritanya. Makassar. Jakarta. Bandung. Medan. Malaysia. Pak Aceh. Semarang. Banten. Banten. Aceh Tuyul. Serang. Ciamis. Jawa Timur. Jawa Tengah. Caraya. Jadi yang paling jauh Jawa Timur ya. Ya. Semuanya jauh kita di sini. Mana lebih jauh Malaysia dengan Aceh Timur, Jawa Timur? Ada orang yang menjawab karena di luar negeri, di luar Indonesia lebih jauh Malaysia. Bukan, Jawa Timur lebih jauh. Kalau ada Papua. Yang Papua nggak ada? Belum. Papua boleh Pak. Kita belum Pak. Oke Pak. Udah nih. Mengucapkan selamat Bapak Gubernur, jumpa lagi insyaallah, selamat pulang ke Indonesia.
Jauh mana? Jauh. Bawa tolong. Tolong ada paspor ya. Yuk, bukan tolong. Ya harus diajarkan belajar Harus sambil. Baik, 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 baik. Bujang, apa namanya? Bukan mah? Buburnya. Saya. Bukan banyak pesantren Indonesia, macam kantor perusahaan yang besar. Çok memnun olduk ziyaretinden. İnşallah tekrarını bekliyoruz. Senang sekali karena punya Bapak, karena punya beliau. Karena dengan pertama kali, memang Aceh, Wamit, dan Indonesia. Indonesia, sejarah Turki, Indonesia. Dulunya sejarah Turki, Indonesia. Tapi waktu kita buka, Turki Aceh. Memang sejarah itu ketika Indonesia ada kan. Bahasa apa? Ada bahasa juga orang Indonesia. Insyaallah kita Terjemahkan. itu ada pastinya ada menceritakan bagaimana dulu Turki. Mari, maka kalau enggak nggak usah siap lah.